Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Madaputri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6, kelas A, dengan NPM 1711070023. Mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini. Dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Saya ingin mempresentasikan tentang faktor dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama, saya membahas tentang pengertian perkembangan spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin, spiritus yang artinya udara atau nafas. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang. Spiritual state individu dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan ide-ide tentang kehidupan. Perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Menurut Zohar, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan, makna, dan nilai yang menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks yang lebih luas atau kaya. Yang selanjutnya, yang kedua, membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Menurut Samsu Yusuf, ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Yang pertama, ada faktor pembawaan atau internal. Yang kedua, faktor lingkungan atau eksternal. Faktor pembawaan, menurut Bahrudin, faktor keturunan yaitu berupa pembawaan. Faktor ini merupakan karakteristik dari orang itu sendiri. Dasar pemikiran dari individu berdasarkan kepercayaan dan budaya yang dimilikinya. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang dimaksud oleh Samsu Yusuf adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adanya keserasian dalam lingkungan keluarga dan masyarakat akan dapat memberikan dampak positif bagi anak, termasuk dalam pembentukan jiwa pada diri anak. Yang selanjutnya, saya membahas tentang kondisi yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Menurut Bern 2007, berpendapat bahwa ada 3 keadaan yang berpengaruh terhadap perkembangan spiritual anak. Yang pertama, keadaan situasi. Yang kedua, keadaan individu. Yang ketiga, konteks sosial. Yang pertama, keadaan situasi. Meliputi sifat hubungan antara individu dan yang terkait dengan orang lain yang melihatnya, pengalaman yang sama sebelumnya, dan nilai sosial atau norma di masyarakat tempat tinggal. Yang kedua adalah keadaan individu. Keadaan individu yaitu meliputi temperamen, kontrol diri, harga diri, umur dan kecerdasan, pendidikan, interaksi sosial, dan emosi. Temperamen adalah karakteristik bawaan seseorang sensitif terhadap berbagai pengalaman. Kontrol diri atau self-control, kemampuan untuk mengatur dorongan, perilaku, dan emosi. Yang selanjutnya, harga diri atau self-esteem. Pada anak, harga diri belum berkembang dengan sempurna. Umur dan kecerdasan. Semakin bertambah usia anak, maka penalaran moral anak pun berkembang. Yang selanjutnya, pendidikan. Melalui pendidikan, anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemikiran kritis yang dimiliki oleh anak. Yang selanjutnya, interaksi sosial. Beberapa penelitian percaya bahwa moral berkembang karena interaksi sosial, misalnya karena diskusi atau dialog. Yang selanjutnya, emosi. Menurut Jerome, pada sebagian orang, moral lebih berkaitan dengan emosi daripada penalaran atau pemikiran. Yang ketiga, ada konteks sosial. Di dalam konteks sosial itu terdiri dari keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan masyarakat. Keluarga tujuannya untuk membangun budaya moral dan spiritual harus dimulai dari budaya rumah. Moralitas dibangun atas dasar cinta, kasih sayang dari orang tua, baik ayah kepada anak maupun ibu kepada anak. Yang selanjutnya, teman sebaya, di mana anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelompok teman sebaya dapat lebih mengembangkan. Yang selanjutnya, sekolah. Sekolah mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual melalui program pembelajaran.
Yang selanjutnya, media massa. Anak dapat melakukan identifikasi melalui model dalam televisi, menerima sikap dan perilaku tokoh dalam televisi, dan pada akhirnya anak akan meniru. Yang selanjutnya, masyarakat. Perkembangan moral dan spiritual dipengaruhi oleh identitas budaya dalam masyarakat. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada faktor penghambat perkembangan spiritual anak. Terdiri dari prasangka, prinsip hidup, pengalaman, kepentingan, prioritas, sudut pandang, pembanding, dan literatur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.